Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam maupun selamat pagi. Pada hari ini kita akan mengikuti kuliah ya, etika bisnis ya, masuk di bab ketiga ya, tujuan bisnis. Selamat kita ketemu dengan Universitas Telkom maupun dari SDE Studi Ekonomi Modern ya. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini ya, bagi yang beragama Islam kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang beragama non-muslim, silakan Anda berdoa menurut agama keyakinan Anda. Oke, terima kasih. Sebelum kita kuliah ya, saya mengingatkan semua mahasiswa mengikuti absen ya, jangan sampai kalian nanti terkena 50% absennya ya. Kalau dalam absen Anda kuliah dari 50%, maka langsung remedi ya, jadi supaya langsung terkena remedi, saya harapkan semua mahasiswa untuk ya kuliah di etika bisnis ini mengikuti absen ya. Oke, terima kasih. Kita awali perkuliahan pada hari ini. Perkuliahan kita ini biar tidak tertutup ya, nanti tidak tertutup ya. Ini bab 2 tujuan bisnis ya, biar lebih enak ya. Sayanya dihilangi ya, karena nanti tidak tertutup oleh gambar saya, jadi nggak bisa kuliah. Nah, akan saya tutup ya. Tujuan bisnis. Pengertian bisnis secara umum, bisnis itu apakah pengertian bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Kata bisnis ya, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu bisnis, yang artinya kesibukan. Dalam konteks sederhana, yang dimaksud dengan kesibukan adalah
melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan pada seseorang. Penggunaan kata bisnis dapat dibedakan menjadi 3 tergantung skupnya. Kata bisnis dapat merujuk pada itu adalah badan usaha, yaitu kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis untuk mencari keuntungan. Kemudian di sektor pasar tertentu, misalnya pasar modal. Kemudian seluruh aktivitas pada komunikasi produk, barang, dan jasa. Bisnis bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lain untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris. Bisnis dari kata dasar busy yang berarti sibuk. Dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat. Dalam artinya, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendapatkan keuntungan. Dalam ekonomi kapitalitas, di mana kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta. Bisnis dibentukkan untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemampuan para pemilik dan operator dari sebuah bisnis mendapatkan imbalan sesuai dengan waktu, usaha, atau kapital yang mereka berikan. Namun, tidak semua bisnis mengejar keuntungan seperti ini. Misalnya, bisnis koperasi yang bertujuan meningkat kesejahteraan semua anggota, atau institusi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Model bisnis seperti ini kontras dengan sistem sosialisasi
di mana bisnis besar kebanyakan dimiliki oleh pemerintahan, masyarakat umum, atau serikat pekerja. Secara etimologis, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis sendiri memiliki 3 penggunaan tergantung sikap penggunaan singular kata bisnis dapat merupakan pada usaha, yaitu kesatuan yuridis atau hukum, teknik, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Penggunaan yang lebih luas dapat merujuk pada sektor pasar tertentu. Misalnya adalah bisnis pertelevisi menggunakan yang paling luas, merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyediaan barang dan jasa. Namun, definisi bisnis yang tepat masih menjadi bahan perdebatan hingga saat ini. Kemudian pengertian bisnis menurut ahli. Agar lebih memahami apa arti bisnis, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli. Berikut ini adalah pengertian bisnis menurut para ahli. Yang pertama adalah Hubbles dan Kapor. Ya, tapi jangan berpikir bahwa kalau Kapor itu yang India ya. Ya, memang, tetapi ini bukan yang dangdut. Tapi ini adalah di bisnis ya. Menurut Hughes dan Kapor, definisi bisnis adalah suatu kegiatan individu yang berorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, sekali lagi bahwa definisi bisnis adalah suatu kegiatan individu yang berorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah Brown dan
Fritello. Menurut Brown dan Fritello, pengertian bisnis adalah lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta semua hal yang mencakup berbagai usaha yang dilakukan pemerintah maupun swasta, tidak peduli mengejar laba ataupun tidak. Kemudian yang ketiga adalah Jeff Madura. Ya, tadi India, sekarang Madura itu mungkin Jeff Madura ini aslinya dari Madura ya, di Jawa Timur. Ya, saya nggak tahu ya, tapi kebetulan walaupun ini bahasanya bahasa Inggris ya, membacanya bukan Madura mungkin ya, Medure ya. Pengertian bisnis adalah perusahaan yang menyediakan produk atau layanan yang diinginkan oleh pelanggan, yaitu yang Jeff Madura ya, bahwa pengertian bisnis adalah perusahaan yang menyediakan produk atau layanan yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian yang terakhir ini adalah diksi ya. Menurut diksi, definisi bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan dalam terjadi aktivitas tersebut ya. Sekali lagi, dari diksi, definisi bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utama bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas tersebut. Kemudian ini adalah hubungan bisnis dan etika. Ini bukan A ya, harusnya B ya. Jangan lupa ini B ya, hubungan bisnis dan etika. Apa yang dimaksud dengan etika bisnis? Etika bisnis merupakan suatu norma atau cara melakukan aktivitas bisnis yang mencakup keseluruhan aspek yang terkait dengan individu, perusahaan, serta lingkungan masyarakat. Lalu, apa yang dimaksud dengan keputusan bisnis? Keputusan bisnis merupakan pembuatan suatu keputusan yang mengaruh bisnis ke depan.
perkembangan teknologi seperti adanya data dapat memberikan solusi bagi pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis yang mendalam serta dapat memberikan solusi dari pemecahan masyarakat krusial yang terjadi dalam suatu bisnis. Tujuan utama dalam berbisnis adalah mendapatkan keuntungan secara finansial. Namun bukan berarti sebuah perusahaan boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk itulah dibutuhkan etika dalam berbisnis. Etika bisnis dapat diartikan sebagai peraturan tidak tertulis sebagai landasan norma dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan dalam perusahaan. Dengan menjalankan etika bisnis yang baik, sebuah perusahaan bisa mendapatkan nilai dan kepercayaan lebih dari masyarakat, negara, dan bahkan kompetitornya. Menurut ahli manajemen Charles dan Garrett, etika bisnis adalah sebuah ajaran untuk membedakan benar dan salah yang digunakan perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis dan strategi yang melibatkan masalah moral. Tujuan manfaat individu. Tujuan dan manfaat etika bisnis. Tujuan akhir dari etika bisnis tentu melibatkan keberlangsung perusahaan dalam jangka pendek. Perusahaan dengan etika yang baik akan mendapatkan nilai dan pandangan positif sehingga lebih dianggap terpercaya. Selain itu, berbisnis dengan menggunakan etika akan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan karyawan, perusahaan dan konsumen, serta perusahaan dengan perusahaan yang lain. Hal ini memberikan kredibilitas yang baik bagi perusahaan.
Jika etika diterapkan secara internal di seluruh lapisan perusahaan, karyawan dan pimpinan akan memiliki relasi yang baik. Lalu suatu bekerja akan semakin kondusif dan support. Ini menjauhkan perusahaan dari praktik curang di dalam lingkungan sendiri. Dan contoh etika bisnis. Ya, contoh etika bisnis yang baik. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa ide satu perusahaan dicuri atau dijiplak oleh perusahaan lain. Praktik seperti itu mungkin saja terjadi jika tidak ada etika bisnis. Padahal bisnis apapun bebas berinovasi dalam menghasilkan produk, selama tidak meniru secara keseluruhan dengan mengedepan etika. Suasana persaingan bisnis akan adil karena konsumen menilai produk Anda secara objektif sesuai kualitas atau inovasi yang Anda tawarkan. Tentu saja Anda pun tidak ingin dicurangi oleh perusahaan. Ingat ya, pencurian di perusahaan ini tidak hanya di perusahaan-perusahaan besar ya, tapi di lagu-lagu itu juga banyak terjadi penyurangan ya, curang. Itu misalnya lagu A dan lagu B ya, ternyata itu lagunya A ternyata dibilang bahwa itu yang B ya, seperti itu. Bahkan video itu juga ada yang curang ya, tapi kadang-kadang curang itu memang curang yang membuat malu dan marah ya. Tapi ada curang ini kemudian menjadi sesuatu yang lucu ya. Ya, mungkin misalnya contoh ya, cerita tentang di Indonesia yang baru ini adalah seorang bapak-bapak bersama anaknya kecil ya, karena kemudian bapaknya itu sebetulnya dia hanya
ada yang jatuh ya, yang jatuh kemudian sebenarnya dia mau bantu tapi ternyata kemudian meninggal. Karena meninggal kemudian dia dimasukkan di penjara ya, dan harus ditembak ya. Ini adalah sebuah cerita yang asli, itu adalah cerita dari kalau tidak salah di sebuah Korea ya. Kemudian sekarang kemudian dicari di ceritanya hampir sama itu dengan yang dari Indonesia ya, karena kita seneng ya, fine fine aja gitu loh ya. Jadi seperti itu. Jadi memang diharapkan bahwa seperti curang itu kadang-kadang sesuatu yang karena nggak apa-apa ya, tapi ada juga yang karena marah ya. Misalnya ada yang sebuah lagu dicari gantinya ya, nah itu ya marah yang punya ya, seperti itulah ya. Ke depan jangan kita belajar untuk meniru curang ya, curang dengan perusahaan yang lain ya. Kalau seperti itu jelas itu nggak bisa ya, karena perusahaan punya A ya mengikuti itu ya, gitu ya. Kemudian seperti apa contoh keputusan yang dianggap tidak melanggar etika bisnis? Suatu keputusan dikatakan tidak melanggar etika bisnis apabila keputusan tersebut dapat diterima ya. Hal tersebut juga tidak mengalami benturan terhadap lingkungan perusahaan, karyawan, dan juga masyarakat, dan termasuk diterapkan dalam pemecahan masalah yang ada. Beberapa kriteria dan persyaratan pengambilan keputusan yang sesuai dengan etika, yaitu diantaranya adalah yang pertama adalah pendekatan yang bermanfaat. Pendekatan yang bermanfaat didukung oleh perilaku moral yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah mayoritas ya. Kemudian yang kedua, pendekatan individu ya, pendekatan individual, yaitu keputusan yang memberikan kepentingan terbaik dalam jangka panjang terhadap seseorang. Dan yang terakhir adalah konsep etika yang menjaga hak dan bisa dipertanggungjawab terhadap beberapa hak seperti hak persetujuan bebas, hak atas privasi, hak
kebebasan hati nurani dan hak berpendapat, hak hidup dan keamanan. Ya, begitu. Buat mahasiswaku baik dari etika dari Universitas Stekom maupun dari STE Studi Ekonomi Modern, kuliah etika bisnis masuk di bab ketiga, tujuan bisnis. Ya, mari kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang beragama non-muslim, silakan Anda berdoa menurut agama dan keyakinan Anda. Ya, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.